Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kelakar Pak Itam, Kritik Publik Kedai Pak Itam, bersama saya Raufa Saidah Adila. Malam hari ini spesial sekali, masih di momentum kemerdekaan Indonesia gitu ya. Kita akan membahas tentang UMKM Merdeka. Nah, seperti apa ya? Nah, di sini sudah hadir narasumber kita malam hari ini yang luar biasa, dan mungkin untuk pertama kalinya ya, sepertinya Eropa akan lebih banyak nih ngobrol gitu bersama dengan perempuan-perempuan cantik ya di sebelah Eropa, dan juga ada bapak-bapaknya juga nih. Mereka ini pelaku usaha dan yang terlibat aktif lah ya dalam memerdekakan UMKM di Belitung. Kita sapa dulu mungkin dari ujung ya. Dari sini ada Pak Mario. Pak Mario sebagai owner dari Hakata ya Pak ya. Terus juga ada Kak Selviana Putri, owner juga thrifting. Bisnisnya, nama thriftingnya apa kan? Pretty Pleasure. Pretty Pleasure, dan beliau juga merupakan ketua panitia Bazar GoFest Belitung yang baru aja ini ya dilakukan. Dan juga di sini ada Bu Vita Eliana, kepala UPT PLUT UKM Belitung. Terus juga ada Pak Agung, owner dari Simoza. Ini kuliner jajanan Korea ya Pak ya. Nah, jadi tadi ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea ya semuanya. Nah, karena tema kita ini adalah UMKM Merdeka ya, jadi kita akan bahas konteksnya tentang UMKM Merdeka dulu. Nah, mungkin Rafa akan mulai dari Ibu dulu ya Bu ya, gitu ya, sebagai kepala UPT PLUT. Jadi pengen tahu nih, kalau memaknai UMKM Merdeka sendiri sebenarnya seperti apa sih Bu, kalau dari pandangan Ibu sebagai kepala PLUT? Silahkan. Ayo. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vita Eliana, saya kepala UPT PLUT KUKM. Kebetulan kita juga adalah pembina UMKM di Kabupaten Belitung, di bawah dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. Terima kasih kepada Ibu Istanti, Pak Itam yang sudah mengundang kami, Mbak Raufa, pada kesempatan hari malam ini bisa kumpul di sini ya di kedai Pak Itam dalam rangka kegiatan podcast ataupun bincang-bincang santai berkaitan tentang UMKM Merdeka. Nah, kami dari pembina UMKM sendiri bahwa menyatakan bahwa memang UMKM sebenarnya sih UMKM kita itu sudah merdeka sebetulnya ya. Artinya merdeka ini adalah mereka bebas mengeksplor ataupun mengeksploitasi produk-produk mereka, kemudian bagaimana cara mereka membuat inovasi-inovasi baru tentang produk mereka, kemudian meningkatkan omset, kemudian juga bagaimana mereka mengupgrade produk mereka ya, seperti itu. Nah, jadi pemaknaan dari merdeka itu sendiri artinya UMKM itu sendiri dia harus bisa mengeksplor diri dia sendiri ya. Dia bebas mengeksplor, mengembangkan produknya ataupun usahanya itu mau sejauh apapun, itu mereka mempunyai hak seperti itu. Tetapi tetap dalam kaidah-kaidah dan aturan-aturan, prosedur-prosedur yang memang sudah ada undang-undangnya, ketentuan dari undang-undang kewirausahaan ya, itu ada diatur oleh Kementerian UMKM, kemudian juga ada dari peraturan Bupati, kemudian juga ada Perda Pelindungan tentang Kewirausahaan dan seterusnya. Jadi mereka boleh mengeksplor diri mereka sehebat mungkin, sejauh mungkin, tetapi tetap dalam aturan, tetap mengikuti aturan ataupun prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah selaku yang membidangi dan membina para UMKM yang selama ini kita bina, kita arahkan, kita berikan pendampingan supaya mereka bisa menjadi UMKM yang naik kelas tentunya, seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk pengertian UMKM Merdeka itu ya artinya mereka mereka bebas mengeksplor diri mereka, mengembangkan usahanya mau sejauh apapun, tapi tetap dalam norma-norma yang sudah ada ditentukan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Bu Vita. Boleh. Ya, nah jadi kalau misalnya tadi kan bebas untuk eksplorasi apapun, tetapi dalam koridornya ya Bu ya. Nah kalau gitu saya coba tanya ke Kak Selvi nih ya, sebagai ketua panitia GoFest kemarin gitu. Apa sih implementasi dari UMKM Merdeka yang akhirnya diaplikasikan ya di dalam Belitung GoFest sendiri? Baik, perkenalkan nama saya Selviana Putri. Sebelumnya saya izin untuk GoFest ini sebenarnya foundernya kami 3 orang. Oh, jadi orang. saya ini salah satunya.
Dan terbentuknya Belitung Go Fest ini memang karena kami pelaku UMKM tiga-tiganya. Nah, dalam implementasi UMKM Merdeka ini sudah kami implementasikan. Karena kami pelaku UMKM juga bisa membuat suatu event yang dimana kami mengajak para peserta dan para UMKM agar dapat senantiasa bebas melakukan dan mengimplementasikan, mengeluarkan ide-ide tentang acara yang tidak harus bergantung kepada pemerintah. Namun kami tidak meninggalkan pemerintah tentu saja. Nah, seperti itu. Jadi isi acaranya, berapa jumlah UMKM-nya dan lain-lainnya itu kami kemas itu dari ide dari Belitung Go Fest sendiri. Nah, untuk dari pemerintah mungkin selalu mensupport, tapi di belakang kami masih bergantung dengan pemerintah. Seperti kayak kami tidak meninggalkan Plut, kami juga mengajak Dispora tentunya dan Dinas Pariwisata juga terkait untuk destinasinya. Nah, setelah dengan tema UMKM Merdeka ini karena momen 17 Agustus ini, kami kemarin itu bersama-sama memang euforia. Jadi dari UMKM memang untuk UMKM. Acaranya pun memang dikemas khusus untuk UMKM dari 17 Agustus, Funrun juga kami libatkan, diwajibkan, dan juga memang memerahkan Tanjung Pendam sesuai dengan kemerdekaan. Baik itu saja. Oke, kalau boleh tahu sedikit nih, apa sih yang membedakan akhirnya tadi ya Belitung Go Fest ini dengan bazar-bazar yang selama ini juga sudah dilakukan ya, terutama dari pemerintah? Iya, baik, kalau misalkan memang dari pemerintah itu pastinya ya, kalau pemerintah itu kan free kan? Oh iya. Ya, karena kita memang dari kita untuk kita, ya budget yang dikeluarkan dari UMKM itu ya untuk UMKM sendiri. Dimulai dari sewa tendanya, dari pengisi acaranya, semua memang, dan dekorasinya pun kita memang mengeluarkan dari uang yang operasional dan uang budget yang kita keluarkan sendiri. Misalkan kita patokannya berapa hari, berapa rupiah gitu untuk satu tenan gitu. Nah, uang itulah kita putar untuk pengisi acara, untuk dekorasi, dan untuk semua bukan event sih, semua acara yang termasuk di dalamnya. Kayak kemarin ada Funrun, ada lomba 17 Agustus. Jadi hadiah-hadiah itu juga ada beberapa sumbangan juga dari UMKM. Nah, itulah yang bikin kita itu mungkin beda dari pemerintah. Nah, kalau misalkan memang konsep acaranya juga itu kita yang pilih, kita mau hiburannya ini kita dengarkan kadang ide-ide dari teman-teman UMKM juga. Paling itu sih. Jadi kalau boleh disimpulkan ini lebih ke merdeka yang tadi ya, gitu. Jadi kayak kemandirian benar dari para pelaku UMKM ini, dan akhirnya memunculkan Belitung Go Fest. Dan tadi kalau boleh tahu foundernya siapa aja selain Kak? Foundernya ada Bapak Darmawan, dia yang punya One Cafe Taichan. Dan yang kedua itu Monik Kiostik, Janji yang Lazy Co, kemudian dan saya sendiri Selviana itu Pretty Pleasure Trip. Iya, 3 orang. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, baik. Boleh ke Pak Mario ya. Pak Mario nih sebagai yang pelaku usahanya juga nih, berarti terlibat juga di Go Fest kemarin. Kemarin kita terlibat. Terlibat juga ya. Nah, kalau bagi Pak Mario nih ya sebagai owner dari Hakata Kuliner Jepang tadi gitu, keterlibatan ya tadi mungkin bisa ceritakan gitu ya keterlibatannya di Go Fest, dan juga apa sih makna UMKM Merdeka yang dirasakan sendiri gitu ya, sekaligus apakah memang tadi dirasakan juga nih kan tadi dijelaskan eksplorasi dari Plut seperti apa, nah apakah dirasakan juga nih sebagai owner bisnis? Kemerdekaan UMKM ini kita rasakan sekali lah ya. Mungkin saya perjelas juga, saya owner sekaligus founder dari Hakata Ramen yang emang juga lahir di Belitung. Ya, lahir di Belitung, banyak dibina juga dari Plut. Ya, jadi dan kebetulan saya juga ketua forum di Belitung Mampau Food Court saat ini. Oh iya, ketua forum. Dan akan ada acara yang akan datang ini di bulan September tanggal 3 sampai 9 kita mengkhususkan tema Basar kita ini seperti tadi Merdeka ya. Merdeka. Kita bikin beda, kita kemas dengan festival Mampau Anime Festival. Anime. Iya, jadi sudah kita kemas dan kita siapkan untuk anak muda itu bisa berkreasi. Ya, berkreasi dan
Dan kalau saya juga boleh sedikit berkomentar tentang kenapa apa bedanya kita dengan basar-basar yang sudah diadakan pemerintah, ya kita lebih bersifat mandiri lah. Mandiri Ya, iya. Dan seperti akhirnya jadi GoFest. bebas gitu ya. Ya, jadinya. tapi tetap mengikuti norma-norma yang Iya. ada tetap ya. Kayaknya itu aja. Iya, boleh ceritain sedikit gak tadi tentang festival yang akan datang ini? Tadi tanggal berapa, mohon maaf? Di tanggal 3 September sampai tanggal 7. Oh, 3 sampai Iya, 7 September. 3 Ini masih September. terbuka untuk orang-orang daftarkan diri atau itu khusus untuk yang ada di Mempau aja? Saat ini udah sold out ya. Udah sold out, dan khususnya untuk tenan-tenan di Mampau itu yang paling emang merasakan lah manfaatnya dari festival ini. Jadi mereka bisa bergabung, berdagang bersama pedagang-pedagang lain yang biasanya mereka harus pindah tempat. Iya. Sekarang bisa tetap berjualan di rumah kita sendiri gitu. Iya, iya. Ya. Dan pasar kita juga semi outdoor. Semi outdoor. Jadi bedanya dengan pasar-pasar lain, pasar kita semi outdoor. Jadi 65% area tempat makan kita dan area berdagang itu kita di indoor. Oh, Di iya. indoor, di basement parkir Mampau Food Court. Ya, jadi nanti teman-teman ya bisa berkunjung ke Mempau Food Court ya. Berkunjung, ketika harus. Tanggal 3 Ya. sampai tanggal 7 September. Dan kalau teman-teman yang datang menggunakan cosplay, ada souvenir khusus Wah, boleh ya. yang sudah kita pastinya ya. siapkan free semuanya. Free ya. Ya. Oh, tapi ada yang mungkin ada menyediakan booth untuk cosplay dadakan di situ? Ada yang Cosplay itu biasanya mereka datang dari dan rumah mereka mengapresiasikan dirinya di kegiatan itu, Iya. foto-foto bersama, apa-apa Iya. semuanya. Kita pun sudah menyiapkan beberapa baju dari didesain khusus khususnya dari sekolah yang ada di Belitung, SMK 3. Jadi kita juga berdayakan semua. Iya, jadi ada kolaborasi Ada juga kolaborasinya, ya, antar instansi dan acara ini udah pasti disupport dan didukung penuh oleh dari Plut. dari berarti Ya. ya, luar biasa. Kalau boleh tahu kenapa harus anime nih, Pak? Begini ya, saat Ini ini unik sekali soalnya. saat ini saya sebagai pelaku usaha di UMKM ini sudah ikut serta basar di mana-mana lah. Ya. Ya, termasuk di Manggar, di Beltim, di Belitung Barat, dan buat saya mau menghadirkan sesuatu yang unik. Ya. Jadi pada saat kita menghadirkan sesuatu yang unik, pengunjung itu akan datang Penasaran untuk kan lihat, ya? apalagi dan festival anime ini adalah festival perdana di Belitung. Untuk di Belitung belum pernah ada. Jadi kita kemas, mungkin ada sedikit kekurangan atau apa, ya harap dimaklumin karena ini festival pertama. Tapi akan Ya. mengumpulkan para wibu jadinya ya. Ya, ya. Iya, ya. Dan Oke. kebetulan memang lagi hangat-hangatnya juga nih ya tentang Betul. bendera apa itu ya, yang One Piece ya, One gitu Piece, kan. ya. Jadi mungkin akan banyak kita lihat juga nantinya Ya. di sana ya. Enggak juga. Oh enggak juga ya, tergantung ya nantinya. Sebenarnya karakter anime itu ada cosplay itu tidak harus dari karakter anime. Oh bisa. Bisa Macam-macam. karakter kartun. Oh, Dan oke. buat dari kacamata saya itu melihat dari sudut pandangnya informasi atau sesuatu yang akan disampaikan kadangkala itu lebih mudah dicerna apabila kita melihatnya secara visual. Jadi mungkin melalui film atau melalui apa. Dan banyak karakter-karakter ini mengajarkan dan mendidik. Emang ada mungkin anime yang kurang mendidik ya, tapi kita bahas yang Mendidiknya. mendidik lah ya. Jadi mereka itu adalah sosok kepahlawanan yang membela sesuatu. Dan sesuatu ini kan dalam arti luas. Ya. Ya, bisa tentang rumah atau bisa tentang negara atau apa. Tapi di acara kita ini kita tidak menspesifikkan. Dan kita bukan mengadakan acara ini karena sedang hangat-hangatnya isu One Piece, bukan. Ya, tapi Bukan. karena memang untuk unsur keunikannya tadi Iya, ya. Lebih harap kepada itu. dilihat juga dari kacamata yang positif. Ya, karena festival anime ini di mal-mal besar Jakarta sudah sangat Sangat sering. sering ya betul. Ya, sangat sering sekali. Dan emang animo masyarakatnya juga bagus. Ya.
kebetulan saya juga ada terima informasi dari berapa kurir yang kebetulan saya juga banyak kirim barang untuk keperluan Basar ini. Pak, ini saya nganterin paket-paket yang anime ini banyak loh Pak, katanya. Berarti udah masyarakat itu dari kemarin-kemarin sudah mulai membeli nih. Betul. Ya. Sudah siap untuk menghadapi festival anime ini ya. Ya. Wah, menarik ya. Dan Jadi dari titik poinnya itu saya mencoba untuk mengemas Basar ini. Kita sih sebenarnya festival ya. festival ya. Oke, jadi mengemas festival ini pengalaman baru berkuliner dengan suatu yang tematik. Ya. Jadi kita pada saat satu langkah masuk Mampo Food Court itu sudah dibawa ke alam dunia anime itu. Dan kita dekor dari ujung pintu masuk sampai ke belakang dengan anime, semuanya dengan atribut anime. Wow. Gitu. Menarik banget ya Iya. ini tentang festival anime ini. Berarti selain orang datang berkunjung cosplay dan belanja, ini Iya. tuh ada aktivitas lainnya nggak? Ada. Oh, banyak Ada. ya. Kita ada berapa perlombaan juga yang kebetulan juga udah full Udah, Bu. registrasinya. Itu. Oh. Kita ada kegiatan Zumba free. Wah. Ya, night run menarik juga kita adakan juga. Ya. Kita juga ada Ponfit, tapi Ponfit berbayar karena kita pakai profesional untuk itu. Kita ada lomba mukbang. Mukbang kita pizza terbesar di Belitung. Wah. Saat ini kemarin kebetulan teman-teman dari pelaku kuliner di Mampo Food Court ini pun pada saat saya request mereka sanggupin. Jadi pizza kita panjangnya 1,2 meter dan lebarnya 40 cm. Dan itu kita bikin lomba. Dan ada lomba untuk makan mie setan. Ya, dengan cara yang unik yang masih rahasia. Masih rahasia ya. Iya. Jadi kalau penasaran silakan berkunjung. Silakan ya datang. nanti ya. Betul, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Mario Ya, ya. terima Sekali kasih. cerita tentang festivalnya Ya. tadi. Sekarang saya coba beri ke Pak Agung nih. Pak Agung boleh nggak cerita ini kalau Merdeka UMKM ya versi Pak Agung sebagai pelaku usaha tadi owner dari Simoza ya. Ini Iya. jajanan tadi dari Jepang, dari anime gitu ya, kita ke Korea gitu. Nah, apakah sudah merasakan tadi ya sebagai UMKM yang merdeka gitu, dan apa ya apa saja misalnya kesannya dihadapi, dan apakah sering juga ikutan bazar-bazar seperti ini? Iya. Silakan. Jadi saya Agung, owner dari Simoza ya. Simoza itu dulu berdiri tahun 2019 ya, pas zaman COVID dulu. Iya, iya. Kebetulan juga dibina dari Plut, dari Bu Vita ya dulu. Dari awal juga dari ya, awal dari Saya awal. masih punya itu sejarahnya, Oh, jadi Masya Allah. tidak track recordnya, Iya, iya. rekam digitalnya itu masih ada dari situ. Jadi kita tidak terlepas dari Plut. Memang dulu dibantu semua dari Plut ya. Jadi untuk kemerdekaan tentang UMKM ini, jadi kita merasakan merdeka dari dulu sampai sekarang ini, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, termasuk waktu pandemi COVID. Iya. Jadi UMKM itu dia bisa memenuhi kebutuhan sendiri dari situ. Dia bisa istilahnya tidak terlalu collab gitu, terlalu jatuh. Mereka masih bisa. Dan dengan cara kita waktu COVID itu, kita tidak boleh dagang secara retail, tapi kita bisa online gitu dari situ. Jadi memang UMKM dari dulu sudah merdeka dari dulu karena banyak dibantu dari pemerintah, juga dari dinas-dinas terkait, dinas KUKM PTK, dari Plut. Mereka memberikan semacam pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan itu banyak sekali, mulai dari pelatihan kewirausahaan, digital marketing, sampai ke masalah keuangan UMKM. Jadi diharap memang UMKM itu akan maju nanti. Semua sudah memenuhi dengan standar dari pemerintah gitu. Karena UMKM itu istilahnya penolong ekonomi juga. Ya, Jadi betul. dengan adanya UMKM ini kan kita bisa merekrut tenaga kerja yang tadinya pengangguran, bisa kita rekrut. Jadi akhirnya perekonomiannya berputar gitu, tidak hanya di situ. Terus jadi dari tahun 2019 itu memang kami sudah sering ikut bazar dulu. Iya. Cuman bazar yang zaman
yang dulu sampai sekarang sudah banyak kemajuannya sekarang. Ya kalau dulu cuman mulai bootnya ya seadanya gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kayak yang besar di GoFest lah, yang paling terakhir kemarin kita lihat mereka bootnya sudah bagus-bagus, upgrade ya. Upgrade ya, kemasannya sudah bagus-bagus gitu. Jadi UMKM-nya sudah maju. Nah, mungkin itu yang dinamakan merdeka. Ya, mereka maju ya. Jadi UMKM maju. Dan itu berarti dirasakan juga oleh Moza ya. Ada perubahan-perubahan juga ya. Banyak perubahannya ya, perkembangannya banyak. Ya. Perkembangannya banyak sekali dari awal berdiri sampai sekarang ini. Iya gitu aja. Terima kasih Pak Agung ya. Itu tadi sudah sebenarnya tadi jadi pertanyaan ya. Lut ini udah ngapain aja nih Bu gitu ya untuk membantu para UMKM, tapi ternyata sudah dijelaskan oleh Pak Agung. Nah jadi sekarang saya beralih ke apa sih tantangan dari Plut sendiri gitu dalam membina UMKM, pelaku UMKM yang ada di Belitung ini. Ya, jadi sebenarnya tantangan kami itu di Plut KUKM ya, Dinas KUKM PTK sendiri dalam membina UMKM itu sendiri. Sebenarnya sih pertama yang jadi permasalahan itu dari awal ya, mungkin saya bisa cerita yang tadi dijelaskan oleh Pak Agung bahwa bazar UMKM itu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang signifikan ya. Pertama dari segi tampilan bazar, kemudian materi bazar, konsep bazar, kemudian juga dari sisi omsetnya ya. Jadi tagline kita tahun 2025 ini adalah UMKM naik kelas, UMKM naik omset. Ya. Itu tagline kita. Nah jadi sebenarnya tantangan kita yang paling utama itu sebenarnya adalah mindset para UMKM ya. Karena ketika kita membina para UMKM itu, yang kita bina ini adalah seorang yang dewasa. Ya UMKM itu kan rata-rata umurnya udah 17 tahun ke atas ya. Berarti kita tidak bisa serta-merta merubah karakter seseorang itu mau sesuai dengan standar kita seperti itu. Nah, tetapi perlahan tapi pasti kami juga dengan cara pendekatan yang persuasif kepada para UMKM-nya sehingga mereka akhirnya mau mengikuti apa yang sudah menjadi standar kami seperti itu. Jadi di UPT Plut KUKM sendiri itu kita punya standar siapa sih yang masuk kategori UMKM pemula, UMKM berkembang, dan UMKM yang naik kelas. Itu ada standarnya seperti itu ya. Kenapa dia kita kategorikan UMKM naik kelas? Nah, kenapa dia UMKM yang baru ataupun pemula? Nah, pemula itu artinya apa? Dia sudah mulai punya usaha, tetapi dia belum punya perizinan. Dia belum ada NIB, belum ada PIRT, belum ada sertifikat halal, belum ada haki. Nah, kemudian kita bina, kita berikan pelatihan, kita berikan kapasitas produksi dan seterusnya. Akhirnya mereka berkembang, akhirnya mereka punya perizinan, minimal punya NIB dan halal kayak gitu. Nah setelah itu apalagi mereka sudah punya haki, dan kemudian apalagi mereka punya packaging yang bagus, kemasan yang bagus. Bot yang dulu bazar itu benar tadi disampaikan Pak Agung, dulu zaman pameran kita beberapa belas tahun yang lalu itu ya mereka cuma pakai meja doang kayak gini, dirempel-rempel udah gitu. Nggak ada yang namanya bot itu tuh nggak ada zaman itu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya sekarang mereka ini kan banyak yang generasi Z nih ya. UMKM saya itu banyak yang Gen Z, tapi mereka itu melek teknologi. Artinya apa? Sehingga pergeseran dari yang standarnya zaman dahulu dengan sekarang itu sangat jauh ya. Sekarang tuh luar biasa, perkembangannya sangat bagus, sangat maju. Contoh yang paling gampang itu dari booth ya. Dari desain boothnya itu keren-keren banget sekarang. Jadi mereka tuh bersaing kalau mau pameran itu, mereka berlomba-lomba nih cari booth yang bagus, booth yang keren dengan yang murah dan memakai misalnya daur ulang dan seterusnya. Nah, akhirnya kita ngerasa berarti mereka punya kreativitas yang tinggi, punya inovasi yang tinggi untuk memajukan usahanya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi tantangan sih sebenarnya kita tidak ada yang terlalu signifikan seperti itu ya, karena jujur aja kami pemerintah Kabupaten Belitung sendiri dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Belitung ini mungkin awal-awal dulu ya, jujur aja saya sudah 15 tahun, alhamdulillah sudah 15 tahun membina UMKM ya, dari hulu sampai ke hilir sampai sekarang. Jadi kalau orang bilang, enak nih sekarang Bu Vita UMKM-nya udah maju-maju, mereka nggak ngelihat 15 tahun yang lalu apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Mereka bilang, sekarang
UMKM-nya udah begini enak nih Bu Vita ini nih sama tim kru dari dinas. Mereka tidak lihat 15 tahun yang lalu apa yang kita lakukan tuh apa. Jadi ketika kita menjadikan orang udah di level seperti ini, itu perjuangannya luar biasa. Ada keringat, ada air mata, ada darah, ada segala macam kita lakukan. Tetapi itu adalah bagian dari tugas kami, tugas pokok fungsi kami selaku pembina UMKM. Kami harus membina UMKM itu dari hulu sampai ke hilir, sehingga mereka itu yang awalnya tidak punya perizinan, tidak punya legalitas usaha yang bagus. Nah, sekarang kita bantu, kita fasilitasi malah gratis. Wah, Ya, jadi dari perizinan NIB, PIRT, sertifikat halal itu kita punya program yang namanya untuk kayak sertifikat halal itu ada yang namanya self declare, itu artinya gratis. Jadi kemudian juga Haki, kita memfasilitasi mereka untuk mempatenkan produk-produknya itu melalui hak merek ya. Hak merek itu misalnya untuk produk-produk kuliner. Nah, kalau yang untuk batik di Belitung ini alhamdulillah semua batik Belitung itu sudah ada hak ciptanya. Nah, jadi mereka selain punya hak merek, mereka juga punya hak cipta kayak gitu. Nah, jadi kalau dikatakan tantangan nggak terlalu, menurut saya tidak terlalu. Atau Karena mungkin untuk saat ini. mungkin saat ini memang belum terlalu signifikan, tetapi perjuangan kami yang dari awal dulu ya memang luar biasa ya. Tetapi kami menikmati itu semua karena bagi kami ya itu adalah bagian dari pekerjaan kami, bagian dari pengabdian kami selaku pembina UMKM di Kabupaten Belitung yang sudah yang sudah mewadahi 21.381 UMKM di Kabupaten Belitung. Bahkan UPT Plut KUKM sendiri itu wilayah jangkauan kerja itu kami sampai ke Belitung Timur. Ya, karena UPT Plut KUKM itu di Belitung itu hanya ada satu di Tanjung Pandan. Jadi ini lebih ke Pulau Belitung ya. Jadi kita harusnya Pulau Belitung. Jadi saya pun juga membina di Kabupaten Belitung Timur juga karena memang kami tupoksinya jangkauan wilayah kerjanya memang harus sampai ke Belitung Timur seperti itu. Gitu sih, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Bu. Oke, ini ada minum dulu ya, silahkan. Iya, ini juga boleh silahkan dimakan juga ya, hanya dari kedai Pak Itam gitu untuk menikmati sesi podcast kita malam hari ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan para narasumber di sini. Buat yang hadir ya, kalau ada pertanyaan boleh banget gitu untuk acungkan tangan dan menyampaikan ya supaya lebih hangat nih diskusi kita pada malam hari ini. Gimana penonton? Ada yang mau bertanya? Karena kita spesial banget ya kedatangan narasumber-narasumber para pelaku usaha gitu ya di Kabupaten Belitung ini. Oke. Saya tadi tertarik terkait pembinaan yang dilakukan bahkan sampai ada yang gratis gitu ya, Bu ya. Nah, ini mungkin yang menonton gitu ya, di luar dari 21.000 yang dibina ya, bisa jadi gitu. Termasuk saya sendiri juga sebenarnya masih baru merintis juga nih Bu, ada usaha juga gitu ya, tapi bikin kerajinan gitu. Nah, saya jadi penasaran, emang seperti apa sih Bu untuk bisa sampai jadi dibina oleh Plut gitu kan, secara teknisnya gitu, siapa tahu ini bisa mengedukasi teman-teman yang ada di rumah. Ya, jadi prinsipnya UPT Plut KUKM itu adalah kliniknya UMKM. Jadi kalau kita sakit kan biasanya kita berobat ke klinik rumah sakitnya. Betul. Nah, kalau UMKM yang sakit, UMKM yang punya masalah larinya ke Plut KUKM. Karena di situ kita mempunyai 5 orang konsultan. Jadi kita tuh punya 5 orang dokter di Plut KUKM itu yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan UMKM. Satu, kita ada konsultan di bidang SDM. Nah, itu dia membidangi untuk pelatihan, kemitraan ya dengan para stakeholder terkait, dengan instansi terkait. Kemudian ada konsultan bidang produksi. Nah, konsultan produksi ini dia ngebantu para UMKM untuk akses bahan baku, bagaimana cara pendapatan bahan baku yang baik, bagaimana pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian ada lagi konsultan bidang kelembagaan. Nah, kelembagaan itu dia yang menangani berkaitan tentang perizinan usaha UMKM, kemudian pelindungan hukum bagi UMKM ada di konsultan kelembagaan. Nah, kemudian ada konsultan bidang desain grafis. Kami punya konsultan bidang desain grafis itu dialah yang membantu membuatkan kemasan, packaging produk-produk UMKM. Nah, kebetulan di Plut KUKM sendiri itu kami mempunyai unit layanan kemasan. Kami punya rumah kemasan di Plut KUKM itu sehingga
kami bisa membantu para UMKM untuk dibuatkan desain kemasannya, dibuatkan logo, stiker, dan seterusnya. Nah, kemudian kita berikan free design nanti kepada para UMKM, kita berikan gratis, sehingga mereka bisa berkonsultasi ke konsultan bagaimana nih mau membuat kemasan yang bagus ya. Jadi jangan hanya jualan itu pakai kantong kresek, pakai plastik biasa, itu tidak boleh seperti itu. Harus kemasan yang dalam, yang ramah lingkungan, yang ada scan barcode-nya, yang ada narasi produknya. Jadi ada standar kemasan produk itu seperti apa. Nah, yang terakhir kita punya konsultan bidang digital marketing. Digital marketing ini konsultan yang membantu para UMKM untuk memasarkan produknya offline dan online. Nah, kita juga punya marketplace ya. Kita punya marketplace di Shopee itu yang dikelola oleh Plut KUKM, itu namanya Toko Plut, ada di Shopee. Jadi Toko Plut itu akun yang dikelola oleh konsultan kami. Di situ UMKM itu tinggal datang bawa produknya, nanti UMKM ke konsultan kita yang akan membantu memasarkan melalui akun tersebut. Jadi nanti kalau ada orderan di Shopee, nanti admin saya yang membantu, nanti UMKM-nya tinggal produksi kemudian mengirimkan ke yang memesan seperti itu. Nah, jadi kemudian kita juga ngebantu bagaimana pemasaran, nge-branding produk seperti apa. Kita bantu melalui siaran-siaran podcast. Kita juga ada podcast di Plut. Kemudian kita juga ada foto studio di Plut itu. Jadi misalnya jadi misalnya UMKM pengen produknya dijual misalnya melalui Shopee atau ini, tinggal datang ke Plut, nanti bisa kita buatkan foto produk, kita buatkan stiker, jadi seperti itu. Nah, jadi kita ngebantu pemasaran melalui offline dan online seperti itu kepada para UMKM. Nah, jadi UMKM itu tinggal datang ke Plut, bilang, Bu, kami mau dibina. Sesimpel itu. Walaupun tadi masih mentah ya Bu ya, belum ada apa-apa. Bahkan kami Plut itu juga membina para anak-anak sekolah, anak-anak SMA, anak-anak SMP. Kami juga sering, kami punya program yang namanya Plut Goes to School. Jadi kami itu datang ke sekolah-sekolah, ke kantor desa, memberikan pelatihan, pemahaman apa itu kewirausahaan. Yang belum punya usahanya, mereka punya usaha. Kita berikan pelatihan, bagaimana membuat crispy, bagaimana membuat dessert, bagaimana membuat ekoprint. Nah, dari situ kan menginspirasi para anak-anak sekolah nih, masyarakat desa, ibu-ibu PKK yang awalnya nggak tahu kepikiran pengen usaha apa, ketika kita berikan pelatihan, mereka punya ide inspirasi, akhirnya mereka berjualan. Kemudian kita bantu pemasarannya, kita bantu packagingnya, kita bantu buatkan perizinnya dan seterusnya. Jadi akhirnya kita memberikan satu paket nih, satu paket bantuan kepada para UMKM yang malah bukan hanya dari nol, yang dari minus pun kita bantu seperti itu. Ya, ketika COVID itu, kalau saya boleh bercerita, ketika COVID itu UMKM kita itu kan omsetnya terjun bebas. Ya, semua UMKM itu terjun bebas. Nah, kami disitulah peran kami mendampingi mereka. Ya, kami datangin mereka. Kami datangin para UMKM itu ketika COVID itu, kami ngedatangin UMKM loh. Kami tanya apa sih permasalahannya kami di pasaran, Bu. Produksinya akhirnya beberapa UMKM kami berikan masukan, yang awalnya jualan kain batik akhirnya berjualan apa? Jualan es krim, jualan apa? Kemudian jualan masker, kemudian produk-produk jamu-jamu, madu dan seterusnya, sehingga usaha mereka tetap berjalan dan mereka masih survive sampai sekarang seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang itu yang kita sudah lakukan selama ini kepada para UMKM. Jadi UMKM itu jangan berpikir susah mau jadi binaan Plut. Seperti apa sih kayak gitu ya? Orang berpikirnya seperti itu. Dan satu lagi, biasanya UMKM itu berpikiran gini, dia itu mau jadi binaan Plut itu karena mau apa? Karena mau bazar. Itu yang salah. Itu paradigma yang salah, yang selalu saya temukan di lapangan seperti itu. Mereka bertanya ke Plut, Bu, kami mau jadi binaan Plut karena kami mau bazar. Bukan itu. Tujuan kita membina UMKM itu bukan berarti dia harus berjualan, dia berdagang. Bazar itu hanya sebagian kecil dari perjalanan usaha mereka, hanya sebagian kecil. Sementara kami di situ yang kami lakukan, kami memberikan pelatihan, meningkatkan upgrade skill dari para UMKM tersebut, bagaimana akses pemasarannya sampai sejauh mana. Nah, jadi global, karena yang kami bina ini adalah entrepreneur, bukan pedagang, bukan penjual. Nah, itu kadang-kadang paradigma seperti itu tuh yang masih ada
ada di luaran sehingga harus kami luruskan seperti itu. Jadi yang kami bina ini adalah entrepreneur, adalah wirausaha, bukan pedagang, bukan penjual. Kalau pedagang itu ada bidangnya sendiri di bidang perdagangan di Dinas KUKM PTK sendiri, tapi di bidang perdagangan seperti itu. Nah, kalau kami khusus membina para UMKM ataupun entrepreneur atau wirausaha. Jadi beda antara berdagang dengan berbisnis jadinya. Beda. Karena yang kita bina itu dari segi manajemennya, pemasarannya, akses bahan bakunya, pelatihannya. Nah, jadi paket lengkap lah seperti itu. Berarti kan kalau yang namanya klinik nih Bu ya, berarti kan menyembuhkan gitu ya. Pada akhirnya kita balik lagi ke Merdeka tadi, bisa jadi setelah dibina ini mereka jadi punya kemandirian, merdeka, dan akhirnya lepas dari ketergantungan terhadap bantuan bantuan pemerintah itu. Dan apakah itu yang diharapkan dari PLUT sendiri yang akhirnya nggak mesti harus dibantu lagi atau gimana tuh? Jadi gini, kami mengkategorikan UMKM yang sudah mengikuti bazar-bazar kan selama tahun 2025 ini saya boleh hitung di bulan Juli itu ada 6 bazar. Bulan Agustus ini, dalam Agustus ini ada 5 bazar. Terakhir besok kita ada sekarang yang lagi berlangsung bazar Betare di Lapas, di Desa Ibul, nanti lanjut ada bazar Kejaksaan, kemudian ada lagi bazar Aik Merbau, kemudian nanti ada lagi bazar, lanjut lagi di awal September itu ada bazar dari Forkapda, dari Skuter Day, kemudian ada juga bazar anime, nanti lanjut ada bazar dari Kampung Damai dan seterusnya. Jadi sekarang itu setiap desa dan kelurahan mereka punya program yang namanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bazar. Nah, jadi PLUT ini lumayan agak naik daun lah ya, karena semua orang pasti berkolaborasi dengan PLUT mengikuti bazar, karena mereka itu kan harus bertanya dulu nih, gimana sih Bu membuat bazar yang baik itu seperti apa nih. Jadi kita memberikan pendampingan juga seperti ke Kak Selvi. Dari pertama kali dia bikin GoFest volume 1 ya Kak Selvi ya, bulan puasa dia datang ke PLUT, Bu kami rencananya mau bikin bazar Bu, gimana nih Bu? Nah, kita berikan pendampingan nih, nanti kita kasih tahu nih step-nya seperti apa, seperti itu. Nah, sehingga dari situ mereka belajar, mereka melihat bazar-bazar yang lain itu, di sini kekurangannya di sini. Akhirnya mereka punya satu pandangan, ternyata mereka itu harus mengeksplor diri mereka. Akhirnya apa? Mereka punya founder lah, 3 orang founder yang menemukan GoFest. Di Belitung Mampau ada lagi komunitasnya, di Gemawira ada lagi komunitasnya. Sehingga apa? Mereka ini bisa berkembang maju tanpa bergantung lagi dengan pemerintah. Walaupun pemerintah tidak punya anggaran, jujur aja pemerintah Kabupaten Belitung tahun ini tidak ada anggaran pameran sama sekali kecuali kemarin Belitung Expo. Jadi jangan salah, pameran dan bazar yang berjalan semua sekarang ini di Kabupaten Belitung itu semuanya adalah mandiri. UMKM mereka sendiri, mereka swakelola sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Baik dalam bentuk anggaran. Kita hanya support dari segi hal lain, kolaborasi dalam hal lain seperti itu. Sama juga nanti di Mampau itu semua 100% semua adalah swakelola. Artinya dari UMKM untuk UMKM kembali ke UMKM. Pemerintah itu hanya mendampingi seperti itu. Nah, itu artinya pemerintah sudah berarti pemerintah itu sudah berhasil mengantarkan mereka menjadi akhirnya mereka UMKM yang naik kelas. Iya, betul. Ya kan? Benar kan gitu kan, yang awalnya pamerannya cuman bazarnya kayak gitu ya Mas Agung. Nah, hanya sekarang mereka bisa melakukan sendiri. Kemarin habis Lebaran bikin bazar raya, silaturahmi UMKM. Jadi masing-masing temanya tuh mereka punya ini. Kemudian bikin UMKM Merdeka, itu kan sesuatu yang keren menurut saya. Dan saya sangat support mereka. Kenapa saya sangat support? Mau kalian bazar dimanapun pasti saya support. Mau dilakukan dimanapun, di ujung dimanapun pasti saya akan support. Karena apa? Karena yang kami hanya lakukan hanya itu ya. Kami hanya membina, memberikan masukan. Akhirnya mereka bisa berjalan sendiri. Ya kami alhamdulillah, berarti tugas kami ya berhasil gitu kan. Berarti UMKM semakin banyak yang bikin bazar sendiri, mereka makin pintar. Makin jago, makin pintar. Anak-anak muda itu yang di Belitung itu, yang Gen Z itu luar biasa sekali sekarang, Mbak. Saya sangat salut dengan mereka ya. Mereka punya kemauan keras, punya semangat yang tinggi. 5 hari melaksanakan bazar sampai sakit sampai itu. Saya bilang itu kalian nikmati, itu proses. Ya kan, termasuk di kelurahan, di desa juga sama. Dulu juga di kelurahan awal pertama kali bikin bazar bingung, Bu harus dimulai dari mana,
anggarannya seperti apa. Saya ajarin bagaimana cara menyusun anggaran untuk RAB, untuk bazar itu seperti apa, seperti itu. Dan akhirnya tahun keduanya mereka sudah lebih canggih. Tahun ketiganya malah lebih bagus dari desa, dari kelurahan seperti itu. Nah, jadi kami sebelaku pemerintah kabupaten, pemerintah daerah Kabupaten Belitung sangat bangga dan sangat bangga, sangat luar biasa dengan pencapaian teman-teman UMKM yang sudah luar biasa saat ini gitu loh. Jauh banget bedanya, seperti saya bilang tadi, saya sudah 15 tahun yang membina UMKM. Jadi asam garamnya, suka dukanya dari yang mulai yang model A sampai model Z itu saya udah paham nih UMKM-nya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu pencapaian kami ya, walaupun menurut saya itu adalah hasil kerja keras mereka semua. Ya, bukan achievement kami. Kami hanya pembina, hanya mengarahkan, membantu, memberikan fasilitasi, kemudian membukakan jalan kepada mereka, cuman hanya sampai di situ. Tapi selanjutnya mereka lah yang mengembangkan diri mereka menjadi lebih maju, menjadi UMKM yang naik kelas dan menjadi UMKM yang naik omset seperti itu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu ya. Luar biasa, apresiasi juga untuk para pelaku UMKM dan dari Plut ya yang sudah mengantarkan kemerdekaan para UMKM ini gitu ya, agar bisa naik kelas dan naik omset. Gimana penonton, ada yang mau bertanya kepada para pelaku usaha ini? Oke, kalau gitu saya mau coba tanya ke Kak Selvi lagi nih ya Kak ya, terkait tadi GoFest ya, GoFest dan juga mungkin dari sisi Kak Selvi sendiri sebagai pelaku usaha. Kalau tadi kan tantangan yang dihadapi nih ya. Nah, kalau dari Plut, nah kalau dari Kakak sendiri nih sebagai yang akhirnya membuat bazar sendiri gitu ya, ada sih tantangan-tantangan yang dihadapi gitu, lebih kepada apanya nih yang menantang? Kalau ditanya tantangan, pasti banyak. Banyak. Banyak, apalagi kita secara mandiri ya. Betul. Yang pertama, kita tuh mikirnya bukan masalah konsep. Kalau konsep sama ide itu malah kami maunya tuh lebih dari itu. Kami tuh selalu melihat contoh itu di PRJ. Pekan Raya Jakarta, pengennya tuh seperti itu. Tapi balik lagi, ketika kita melihat kemampuan yang ada, kemampuan dalam arti bahwa kita itu berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan berdiri sendiri, tahu sendiri dari mana itu berasal. Berasalnya itu mau nggak mau dari sponsor dan dari uang UMKM itu sendiri. Jadinya kita bagaimana membuat konsep itu tapi masih masuk budgetnya. Nah, tapi tidak membuat acaranya tuh minim gitu. Istilahnya iya, dari semuanya, dari pengisi acaranya pun kita maunya yang terbaik. Kita cari band yang terbaik, kita cari booth yang terbaik. Malah yang kita tuh bisa milih kemarin boothnya tuh cari yang bagus. Pokoknya kalau kena angin gimana caranya tahan banting. Terus kitanya juga harus fast respon gitu. Apa keluhan yang ada di grup tuh kita langsung kita tanggapin gitu. Karena kan memang balik lagi kayak ke listrik, operasional, semua kan kita dari sponsor itu. Dan alhamdulillah setelah GoFest yang pertama, Vol 2 ini malah kita yang dicari sponsor. Oh, iya, ada beberapa. Iya, dan sponsor rutin pun kita ada. Dan alhamdulillah gitu, karena mungkin sudah terbranding ya dan di Vol, malah setelah di Vol 2 ini ada yang telah mau keep, pokoknya acara nanti di Vol 3 kami mau backup salah satu eventnya. Misalkan ada, misalkan yang kemarin kan karena fun run itu 400 peserta, yang kami buka cuman 3 harian, 400 peserta, sudah ada yang mau berkontribusi nantinya di Vol 3. Kami juga belum menemukan konsep dan segala macam, tapi sudah dirongrong mereka mau mensponsori. Dan alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada Pak Wakil Bupati, yang dimana-mana saya itu juga ke beliau gitu apa-apanya. Pak Samsir tuh sangat respon sekali orangnya, karena mungkin kami masih muda, masih butuh bimbingan. Selain Bu Pita juga kami butuh penasehat juga tentunya. Kalau misalkan memang, karena kami ini nggak ada privilege Pak di belakang kami. Kami ini orang-orang biasa gitu. Kami apalagi anak muda gitu, tapi mikir bagaimana kami itu bisa menghasilkan omset, muter otak. Karena mungkin kami itu masih baru gitu di bidang ini gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan kami ini bisa bertahan nggak di UMKM gitu. Karena rata-rata kami ini, saya juga awalnya tuh pegawai gitu. Istilahnya bekerja dengan orang gitu, baru terjun ke bisnis, tapi bagaimana ini bisa bertahan. Nah, balik lagi ketika kalau kita misalkan jaga toko,
Kalau kita punya off store gitu kan, offline store gitu, jauh bener omsetnya dibanding kita mengadakan bazar. Nah dari situlah bagaimana kita itu bisa give up dari bulan puasa kemarin. Makanya Vol 1 itu berdiri itu karena itu, Belitung Go Fest. Tantangannya karena memang kami butuh omset. Kami butuh biaya untuk mempertahankan bisnis kami. Karena ada yang punya karyawan, ada juga yang memang untuk memenuhi kebutuhan. Di mana waktu itu keterbatasan untuk bazar. Jadi waktu bulan puasa itu cuma ada satu bazar yang ada di Belitung. Nah kami itu berpikir bagaimana kita itu juga bisa memiliki kesempatan yang sama terhadap mereka, sementara kami tidak punya siapa-siapa gitu di belakang kami. Nah tercetuslah kita bagi aja, kalau kita mikirnya ambil di siang aja untuk family, persiapan buka puasa. Nah disitulah baru terbentuk, dan alhamdulillah 3 minggu berjalan, kami juga didukung oleh beberapa instansi pemerintah, dari dilancarkan semua alhamdulillah. Dari jalannya bisa kami menggunakan jalan di samping PT Timah itu, dan sponsor juga masuk, walaupun persiapannya cuman 2 minggu lebih waktu itu, dan alhamdulillah. Dan di Bazar Go Fest yang kedua ini sangat-sangat luar biasa, excited, sampai 600 viewers di Instagram. Ya, 600 viewers di Instagram, dan omsetnya juga 1 M lebih per 15 sampai 19 Agustus kemarin gitu. Jadi kalau misalkan memang ditanya, saya juga agak ada beberapa tantangannya tuh juga kadang tuh dari UMKM sendiri ya Kak. Misalkan kok harganya segini, kok ada biaya ini, ada biaya ini. Sebenarnya kalau untuk door prize dan segala macam itu juga kemarin itu dari mereka sponsor. Jadi saya ucapan terima kasih saya memang saya ungkapkan di sosmed, di apa, ini kan terima kasih karena mereka butuh branding. Betul. Iya kan, butuh branding, dan kalau yang lainnya ikutan juga bukan berarti salah saya gitu. Jadi kadang ada statement orang yang bilang, kok kita sudah bayar, kita sudah ini, tapi kok masih yang minta, masih yang apa? Enggak, karena memang mereka yang kasih. Malah ketika kami buka Go Festival yang kedua, itu ada 3 dia punya 3 UMKM, dia mendatangi saya 1 orang, dia punya 3 UMKM, kakak, saya mau jadi sponsor utama. Benar-benar dia datang ke saya sekali bertemu dia langsung ngasih sponsor utama. Dan nggak mungkin dong kita nggak memiliki beban untuk membrandingnya, pasti kan. Nah dari situlah tercetusnya anak-anak itu mungkin pengen berlomba-lomba untuk naik di Instagram dan segala macam, karena dari viewers tadi. Kalau misalkan kita kan semua sistemnya Mbak, kita tuh pendaftaran aja lewat link, dan pendaftaran aja kita lewat barcode. Jadi memang sistemnya semua itu kita ubah ke lebih praktis. Dari 10 menit aja yang daftar untuk UMKM itu 194 UMKM baru 10 menit. Nah tantangan kita tuh itu salah satunya, gimana susahnya kita memilih. Oh, jadi akhirnya seleksi ya? Iya, karena keterbatasan tempat. Kalau misalkan sudah kebanyakan nanti nggak merata omsetnya, dan juga lokasinya juga kita nggak bisa prediksi angin yang di tepi pantai itu bakal menghancurkan beberapa tenda gitu. Nah makanya kita seleksi itu yang memang ada yang baru sebagian, dan yang butuh branding, sponsor, dan juga Go Festival pertama yang kita ajak, karena sudah 3 minggu bersama kita, baik hujan panas, mau ramai mau sepi, sudah teruji apresiasi kita ke mereka. Makanya waktu itu memang tidak semua kita bisa ajak. Nah itu tantangannya, kita pasti mendengar statement-statement di luar sana yang ini mah teman-teman mereka, ini mah lingkungan mereka. Nah itu yang harus kita susah untuk menjelaskan ke mereka bahwa memang keterbatasan ini. Nah mungkin di Vol 3 mungkin bisa lebih lagi, atau mungkin nanti konsepnya berbeda. Mungkin UMKM baru ya Bu Pita, mungkin ada kelolaan UMKM baru, nanti kita berikan kesempatan, kayak gitu sih tantangannya. Luar biasa sekali ya. Jadi lebih kepada mengatur orang-orang yang di dalamnya. Iya, gitu benar. Apalagi tadi nggak terlalu bisa banyak untuk yang dapatnya ya, dapat kesempatan. Iya, yang itu sih. Berarti akhirnya berapa pelaku usaha nih yang akhirnya masuk ke GoFest yang sekarang? 123. 123. Iya, itu 123. yang masuk tadi berapa akhirnya total yang masuknya? Dari GoFest Poll pertama itu kan ada sekitar 45
40. Iya, 45. Ya. Jadi sisanya itu Oh, ya, 60, berapa 70-an ya. Iya. Paling kayak gitu. Itu juga udah dikepotong sama sponsor kan Iya, yang di depan panggung. iya. Nah, itu sih. Oh, jadi ada ya mungkin semacam ada iri-iri juga gitu Iya, pasti. ya. Pasti dimanapun Jadi, bazar itu padahal tidak tahu di balik layarnya iya. itu luar biasa lagi Iya. gitu kan. Berat hati juga untuk menyeleksi tadi ya. Tapi semoga tadi kesempatan berikutnya bisa merangkul lebih banyak Iya, lagi ya Kak ya, pastinya. dan bisa kasih kesempatan untuk pelaku usaha yang baru. Terima kasih Kak Selvi ya Iya. atas ceritanya tentang GoFest ini. Baik. Boleh ke Pak Mario. Iya. Kalau saya mau tanya nih ke Pak Mario, bagaimana sih perjalanan Bapak sendiri gitu ya sebagai owner Hakata tadi ya, gitu ya, menjalankan bisnisnya tadi pasti naik turun nih. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi buat anak muda terutama ya baru mau berbisnis gitu untuk menghadapi tantangan naik turunnya dalam berbisnis. Tantangan naik turun saya di dunia F&B Belitung udah cukup lama. Ya. Ya, tapi Hakata ini umurnya baru 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya. Sebelumnya Sebelumnya apa? saya yang bertanggung jawab memasak untuk di Hotel Biliton. Oh. Ya, saya chef ya. Ya. Jadi kalau dibilang bisnis naik turun, khususnya bisnis di Belitung itu, kalau dari hitungan saya ada 3 tahap, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya. Kalau bisa lewat 3 bulan, berarti bisa survive ke bulan ke-6. Oh. Setelah bulan ke-6, kita lihat 1 tahun. Pada saat bisa lewat 1 tahun, berarti bisnis itu bisa lanjut. Dan kebanyakan bisnis-bisnis awal itu kolaps di antara bulan 1 sampai ke 6. Khususnya kuliner. Karena kita hitung dari jumlah penduduk lah ya. Jumlah penduduk, daya beli, itu nggak stabil. Kurang stabil. Jadi gimana cara kita bertahan? Ada kalanya kita bertahan itu berdarah. Berdarah. Tapi jangan pernah nyerah. Ada yang pada saat dia buka itu sepi. Ya, sepi. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 sepi. Bulan 4 dia nyerah. Uang perputaran udah habis. Ya. Ya. Tutup biasanya. Tutup, ya. Tutup lagi. Ada yang boom. 1, 2, 3 boom dia. Banyak yang kayak gitu. Tapi pada saat 4, 5, 6 terus sampai 12 turun, habis tutup. Nah itu. Saya mungkin lah ya. Dan sepengetahuan saya yang membawa steak murah pertama di Belitung. Oh. Ya. Saya yang meng-create steak murah pertama di Belitung, dan saya juga yang meng-create ramen pertama di Belitung. Nah, karena saya dalam berbisnis kuliner, buat saya kuliner itu passion. Ya, jadi pada saat mau berbisnis jangan hanya punya uang, punya tempat, atau bisa masak saja, ya buka bisnis. Itu terlalu beresiko. Ya. Yang harus ada adalah passionnya dulu. Passionnya dulu. Jadi pada saat ini nggak laku, mungkin kita rubah sedikit deh. Pada saat yang ini udah mulai laku, kita nggak bilang laku lah ya. Sudah mulai laku. Oh, berarti saya harus tambah ini. Itu harus ada passion. Tapi kalau orang yang berbisnis tidak ada passion, dia kan pada saat dia udah laku, dia akan stay di titik itu. Aman gitu ya. Titik aman, yang akhirnya titik itu akan menjadi titik jemu. Buat saya di F&B, akan menjadi titik jemu. Pada saat jemu, dia masih berpandangan, dulu makanan saya laku loh. Oh. Dulu. Ya, dulu dikerumunin. Karena dia nggak memandang ke depan, tapi hanya berkaca ke masa lalu. Dulu saya bikin ini laku, betul dulu. Bakso lah contohnya. Dulu bakso saya nomor 1 dulu. Tapi dengan begitu banyak tukang bakso yang masuk, dengan kreativitas yang masuk dari berbagai macam daerah, yang dulunya bakso ya daging, sekarang bakso ada kejunya, ada apanya, dan kuahnya pun yang dulu mungkin encer kuah, mungkin sekarang mengental misalnya, ya kan, jadi pentol apa gitu ya. Itu kan kreativitas. Nah,
Dan pebisnis kuliner di Belitung yang saya perhatikan, mereka mengcopy. Jadi pada saat bisnis A laku, dia akan mengcopy. Nah itu yang buat saya passion itu sebenarnya nggak ada. Dan hanya melihat dari sisi, oh si ini jualan ini laku, saya mau buat juga. Itu yang salah buat saya. Nah itu pandangan saya. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi harus punya daya tahan ya Pak ya terhadap itu. Jadi tidak langsung gampang menyerah ketika menghadapi suatu tantangan. Karena ya wajar tadi ada fase tidak lakunya gitu ya, ada fasenya. Jadi itu momen belajar. Itu yang membedakan seperti tadi Ibu Pita sebagai pembina kita juga menjelaskan apa arti entrepreneur. Kita adalah pengusaha. Ya. Kita pengusaha itu pada saat kita berusaha untuk maju dan mentok, kita akan berusaha untuk belok, cari jalan. Itulah poinnya. Jadi jangan mentok, oh ya udahlah saya gantilah bisnis saya. Nah itu bukan pengusaha. Ya baik terima kasih ya. Itu jadi dipertanyakan nih, apakah teman-teman memang bermental pengusaha atau tidak ya dari tadi prosesnya ya. Oke, sekarang ke Pak Agung nih ya sebagai pengusaha berikutnya yang akan menceritakan nih kisah perjalanan si Moza ya. Kalau menghadapi tantangan-tantangan naik turunnya tadi, apalagi tadi ceritanya berarti jauh lebih lama daripada Hakata ya gitu ya. 6 tahun. Udah 6 tahun gitu merasakan bahkan jatuhnya pandemi itu tadi gitu ya. Boleh diceritakan. Jadi untuk bisnis kuliner ini bukan dinilai siapa yang rame, siapa yang viral, tapi bisnis kuliner ini tentang kekuatan, ketahanan kita. Jadi kalau kita ditimpa lagi pas lagi jualannya sepi, nah itu di situ, itulah cobaannya di situ. Kita harus tahan di situ. Jadi sekarang kadang-kadang ada orang dari teman-teman itu yang mencoba usaha kuliner dan cuman waktunya cuma 3 bulan. 4 bulan, belum ada 1 tahun mereka gagal. Sebenarnya bukan kuat modal. Sebenarnya gini, dalam berbisnis kuliner ini kan kita 1 bulan itu siapa yang kenal dengan makanan kita. Misalnya kita bisnis makanan ini, mungkin 1 bulan itu baru 1-2 orang yang kenal. Betul. Jadi untuk membuat supaya kenal itu harus ada personal branding atau branding supaya bisa dikenal. Jadi dari branding itu untuk memperkenalkan branding beda dengan marketing. Kalau marketing itu penjualan, kalau branding itu identitas diri kita. Jadi itu pertama yang harus dikenalkan ke konsumen itu branding. Kita jualan ini loh. Rasanya seperti ini. Nah mereka mencoba terus dan itu yang mungkin tidak bisa dilakukan pada yang pengusaha baru karena mereka tidak tahu, terus tahu-tahu ikut-ikutan mau ikut viral, dia sewa influen, habis itu rame, pas ada influen itu habis itu mereka drop. Nah seperti itu. Jadi tentang ketahanan tadi, siapa yang tahan. Jadi bisnis itu tidak bisa dilakukan, bisnis kuliner ini tidak bisa dilakukan secara cepat karena mungkin 3 bulan baru tetangga kita yang kenal, tetangga kita yang tahu. 1 tahun mungkin baru se-RT atau mungkin sekelurahan yang tahu. Nah, 2 tahun akhirnya dengan personal branding, dengan kita bisa membranding diri atau membranding makanan kita, itu akan lebih cepat dikenal. Dan semakin banyak dikenal, nah itu semakin orang kenal dengan rasa makanan kita mungkin disukai sama mereka, mereka akan kembali lagi membeli. Terus untuk sistem marketingnya juga gitu. Marketing itu untuk penjualannya. Penjualan ini kalau seperti saya sebagai si Moza, saya dagang itu bukan hanya sekedar dagang saja gitu. Dagang, jualan makanan, rasanya seperti ini. Tapi saya memberi pengalaman kepada pelanggan. Jadi dengan pengalaman itu mungkin dengan pelayanan ramah, pengalaman berbelanja di tempat saya itu enak, ramah, nyaman, cepat. Nah, menyenangkan. Dari situ ya higienis juga kan, misalnya seperti itu, mereka akan kembali lagi. Jadi kami memberi pengalaman ke pelanggan supaya mereka kembali lagi. Dan alhamdulillah pelanggannya dengan branding yang mungkin sudah lama ini sudah lumayan lah pelanggannya. Jadi pelanggan itu bisa kita lihat yang setiap harinya dia belanja di tempat kita, nah, orangnya itu saja, itu pelanggan. Tapi kalau misalnya ada datang dari Manggar 1 bis belanja, itu belum pelanggan itu. Dia cuman pas lagi dia datang ke Tanjung dia mau belanja, nah cuman belanja gitu saja gitu. Tapi kalau pelanggan itu yang melakukan transaksi berulang-ulang.
Nah, itu pelanggan dan pelanggan itu itu kalau di tempat saya untuk karyawan juga saya edukasi ke mereka untuk melayani pelanggan itu sesuai dengan permintaan mereka. Maksudnya, jadi misalnya walaupun tidak ada di dalam menu, tapi kalau pelanggan itu mau, silakan, mau dicampur. Iya, pokoknya pokoknya dibikin mereka itu enjoy, mereka senang, mereka enak pelanggan di situ. Dan kami juga sering memberikan gift-gift kepada pelanggan. Jadi kayak kemarin kemerdekaan cuma saya beri modal gantungan kunci kan seperti ini, saya beri gift gantungan kunci, dan gantungan kunci itu brand kita juga. Mereka gantungin ke motor, itu sebagai mereka ingat, ini si Moza gitu kan. Nanti lama enggak makan ini, jadi mereka kan akhirnya belanja lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisnis kuliner ini bukan masalah viral dulu atau rame tapi masalah kekuatan ketahanan berbisnis itu. Kadang-kadang kalau bisnisnya sepi, aduh ini ngembuang, barang rugi 3 bulan rugi. Nah mereka tidak berpikir untuk cara membranding. Jadi memang brandingnya itu penting. Branding itu identitas diri, marketing itu penjualan. Sistem penjualan kita ini bagaimana? Jadi kalau di marketing, kalau di tempat saya ada sistem penjualan yang menjadi pengalaman untuk pelanggan itu kembali lagi. Karena kalau setiap mereka beli 4 pieces, kita beri bonus 1. Jadi itu free 1. Jadi mereka akhirnya mereka mengumpulkan teman-temannya 4 orang, yuk belanja biar dapat 1 ini, untuk ini gratis. Besok si A belanja, ngumpulin 4 orang. Jadi seperti itu. Jadi kita harus ada pelanggan ya. Iya, harus pintar-pintar lah strategi kita untuk menjalankan usaha ini supaya bisa berkesinambungan gitu. Berarti lebih ke kreativitas berinovasi kreativitas gitu berinovasi ya. Tapi ini tadi Pak Agung menyinggung soal branding dan marketing yang kita juga tahu di dunia sekarang ini itu bukan bisa dengan mudahnya dilakukan dan kayak perlu ada biaya tambahan nih. Nah biasanya pelaku usaha yang baru-baru muncul ini gitu ya, cuman ikutan FOMO tadi, ikut-ikutan aja dengan cara ini brandingnya, misalnya dengan cara itu, dan kadang juga merasa kayak aduh rugi banget nih kalau harus ngeluarin investasi untuk cuman branding doang, misalnya untuk marketing doang. Nah, kalau pendapat atau tanggapan dari Pak Agung nih yang sudah menjalankan, apakah benar memang harus ada modal yang sangat besar untuk branding dan marketing ini, dan gimana sih biar mentalnya tuh kayak berani gitu untuk melakukan investasi itu? Jadi dulu waktu ketika kami di Food Street dulu juga pernah mengalami sepi juga untuk jualan ya. Kadang kita jualan dari sore sampai malam cuma laku 1 gitu. Jadi bukan sekarang kan kalau kawan-kawan ngomong enak, di sini sih udah ya karena perjuangannya memang sama. Dulu kita juga merasakan susah juga jualan, mau ngasih ke pelanggan istilahnya penjualannya supaya bisa lebih bagus, cuma kadang-kadang kita sendiri juga dihantam dengan penjualan yang seperti itu. Jadi kita kadang-kadang tuh ya merasa sedih juga sama waktu-waktu dulu. Tapi karena kita kan sebagai manusia nggak bisa terus seperti itu dong. Jadi kita harus berpikir gimana kita memberi produk knowledge terhadap pelanggan. Produk kita ini apa gitu. Jadi kita terangkan ke mereka. Jadi apalah keunggulan-keunggulan dari produk kita. Salah satunya seperti itu. Terus kedua, kalau untuk biaya branding itu memang harus kita sisihkan itu. Jadi di perusahaan manapun mesti harus branding. Kalau kita lihat brand-brand besar kayak misalnya brand-brand besar, mereka ada iklan. Dan iklan di TV itu bukan hal yang murah, apalagi iklan yang seliweran di YouTube itu berapa dia harus bayar. Iklan di Instagram aja berapa lokasinya, jangkauannya cuman segini, bayarannya segini, lebih luas, lebih mahal kan, seperti itu. Jadi memang harus disediakan dana untuk branding. Istilahnya kalau branding itu bakar-bakar uang. Walaupun tidak dengan iklan, tapi kita bisa bakar uang. Ketika kita sepi, kita bisa giveaway atau misalnya belanja 2 digratis 1, seperti itulah promo-promonya itu. Jadi untuk mengembalikan lagi pelanggan tadi gitu. Jadi memang harus berani ya. Harus berani karena ada hasil yang nanti akan didapatkan setelahnya. Mesti gitu. feedbacknya ada pasti ya. Gitu. Menarik sekali ya ini. Jadi selain belajar bisnis itu selain belajar dagang tadi, tapi juga belajar untuk memikirkan marketingnya seperti apa. Gitu, semacam kita yang dibina sama Plut ini, kita bukan pedagang, tapi pebisnis tadi. Jadi kalau berdagang itu lain. Kalau berdagang ya sudah, saya dagang, mau laku ndak laku pokoknya saya dagang, seperti itu.
Kalau pebisnis itu bagaimana cara pisang yang satu biji ini bisa harganya jadi lebih mahal. Betul. Ya kita create. Misalnya pisang ditambah pakai coklat, ditambah pakai keju, dikasih kemasan bajunya yang bagus. Ujung-ujungan pisang yang tadinya cuma 1.000 bisa jadi dijualnya 15.000, bisa 20.000 satunya. Karena kreativitas tadi untuk menjual. Jadi itulah yang pernah dibina sama Plut. Jadi kita itu bukan kayak dagang yang dagang biasa gitu. Kalau yang pedagang biasa ya sudah cukup satu hari ini saya dagang, mau laku mau enggak ya pokoknya saya dagang. Tapi kalau kita dan teman-teman ini kan yang bazar-bazar kemarin kan mereka meng-create kan. Jadi memang makanannya itu memang sudah di-upgrade, yang namanya es sudah ditambah apa, tambah apa. Jadi nilai jualnya makin tinggi. Jadi seperti itu, lebih menarik gitu. Oke. Kalau tadi kan pengalaman pahitnya ada yang udah seharian tapi cuma laku satu nih. Boleh nggak ya kasih tahu ke teman-teman penonton pengalaman paling ya katakanlah pencapaian tertinggi nih, misalnya segi angka gitu. Kalau boleh ya diungkapkan gitu biar memotivasi para penonton nih. Kira-kira ada boleh. Bapak mulai ngerasa bahwa Bapak sudah settle. Ya mungkin gitu misalnya atau ada. Kalau saya rasa untuk kuliner itu di atas 1 tahun lah. Di atas 1 tahun. Kalau mereka mencoba cuman 3 bulan itu belum bisa. Ya karena 3 bulan itu siapa yang kenal? Betul. Siapa yang kenal dengan produk ini? Kecuali kita memang brand gede ya, terus iklannya terus seliweran di mana-mana gitu. Nah itu kemungkinan cepat kenal. Tapi kan perlu biaya gede. Sedangkan kita UMKM itu kan tidak punya biaya seperti itu. Jadi ya paling tidak kita memperkenalkan ya salah satunya bisa dengan bikin kayak komunitas anak-anak, bisa kita ke sosial media, ngambil yang gratis-gratis dulu lah. Kalau memang kita belum ada dana yang untuk bayar yang yang Instagram ad atau Facebook ad yang berbayar, kita ngambil yang gratis aja. Cuma kita di situ bisa menjangkau orang yang lebih banyak kan dari situ. Iya, mungkin kalau boleh misalnya angkanya dari porsi, misalnya dari segi porsi itu kayak rata-ratanya ketika pencapaian tertinggi itu bisa menyentuh angka berapa porsi nih sehari lah misalnya Pak? Kalau porsi alhamdulillah kan kita itu ada 3 cabang. Oh, di 3 cabang ya? Ada 3 cabang sekarang. Itu di mana aja Pak? Di Jalan Baru, di Lapak di Alfamart, sama di Belitung Mampo, sama yang di Sriwijaya. Kalau porsinya itu kalau yang angka tertinggi itu malah saya pernah jualan sendiri sih waktu itu belum ada karyawan ya. Nah itu saya ceritakan yang waktu di Food Street, di Belitung Food Street dulu. Itu waktu sebelum COVID itu kan saya pernah jualan sendiri. Alhamdulillah kan ramai itu ada tamu, ada yang dari Korea, ada yang dari Jerman. Saya foto-fotoin orang yang dari Jerman itu makan kan. Ada yang dari Korea kata dia ini makanan kami kata dia. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu saya jualan dari jam 5 sore sampai jam 10 malam itu hampir 200 piece. Sendiri itu? Saya. Wah, ya, 200 piece. Dulu memang omsetnya gede-gede Bu ya dulu. Yang di Belitung Food Street itu. Tapi itu sebelum pandemi? Masih jarang ya. Satu tenan itu bisa 1 bulan tuh di atas 50 juta loh omsetnya dulu. Dari ekonomi beda saja. Dulu malah yang sebelum COVID ya. Kalau yang sekarang sih, yang sekarang ini memang kita tantangannya lebih banyak ya. Karena sekarang yang dulunya pembeli jadi penjual seperti itu. Kompetitor tadi itu jadi seperti itu. Cuman kalau jadi kita nggak bisa karena itu memang istilahnya memang harus seperti itulah dalam kehidupan kan ya. Mereka kan mau ikut-ikutan jualan juga, tadinya dia pembeli kita pelanggan dan mereka sekarang ikut-ikutan berjualannya. Itu tantangan kita sekarang. Jadi tantangan kita bagaimana kita bisa membedakan antara kita yang misalnya yang dulunya memang sebagai penjual dengan yang pembeli dari penjual. Nah, jadi makanya kita harus tetap salah satunya ya tetap tadi itu branding untuk produk kita tetap supaya tetap diingat di konsumen gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika penjualan kita drop, kalau dari kita drop misalnya di bawah 50% nih penjualannya ya, nah itu kan nggak bisa dibiarkan itu. Kalau bisa dibiarkan kita hilang. Nanti orang ada jajanan yang lebih baru, mereka lari ke sana gitu. Tetapi kalau kita beli daya tarik begitu drop ya sudah kita punya dana tadi yang untuk dipakein untuk yang dibakar tadi, kita bom aja lah 1 gratis 1 sudah belanja. Akhirnya dia kembali lagi
kembali lagi. Seperti itulah trik-triknya gitu. Iya. Baik, terima kasih Iya. Pak Agung. Belajar banyak hal sekali ya dari Pak Agung. Tadi kan sempat nanya ya pengalaman terpahit dan juga paling katakanlah pencapaian tertingginya. Nah, boleh ke Hakata juga nih. Spill dalam 2 tahun. Bisa dari porsi mungkin atau pelanggan yang datang ke tempatnya gitu. Jadi yang paling pahitnya apakah pernah tadi mengalami cuma 1 pelanggan gitu ya, atau ada yang lebih pahit dari itu? Dan yang paling settle-nya itu segimana? Untuk Hakata berusia 2 tahun. Ya. Sebelumnya saya juga ada restoran di daerah Jalan Madura. Ya. Dan di Hotel Biliton seperti tadi saya informasikan ya. Di Hotel Biliton dulu nama tempat saya Pink Me Cafe. Ini kan. Ya, nah kalau mau kita sebutkan dulu pengalaman terpahit ya. Ya. Pengalaman terpahit bukan 1 hari nggak jualan. Oh. Saya pernah 3 hari nggak jualan. 3 hari nggak 3 hari nggak jualan. Benar-benar nggak buka, berarti apa nggak laku? Nggak ada yang beli. Oh, Pak. tapi buka. Tapi Buka. Wah, Buka. sampai di level tidak ada yang beli ya? Tidak ada yang beli, pernah. Achievement kalau porsi mungkin saya lupa lah ya, Ya. jumlahnya ya. Tapi kebetulan restoran utama Hakata itu awalnya di Jalan Perawas, di sebelah kiri jalan sebelum Jalan Baya. Ya. Itu pernah, dan lahan parkir kita itu cukup besar lah ya. Sampai orang antri ke luar jalan pernah dulu, puji Tuhan lah ya, Di pernah. 1 hari itu. Di 1 jam itu. 1 jam bahkan Itu, ya. ya. Wow. Dan saat itu kita menolak konsumen justru. Oh, Menolak berarti konsumen. abis ininya. Enggak, kita menolak. Oh. Jadi pada saat konsumen datang, kita udah bilang udah nggak bisa stop. udah. Bukan habis. Iya. Kalau mau datang lagi Jam 1 jam lagi, Satu jam. karena antrian ini masih panjang. Lebih ke kasihan konsumennya juga. Ya, nunggunya karena kan ya. kita Udah mengatur beres space ya, juga ya. space restoran kita saat itu juga cukup lumayan lah, ada lah. Dan itu pun juga masih nggak cukup. Nah, pengalaman buruknya seperti tadi pernah Ya. juga. Pernah sekosong Itulah. itu dan pernah sepenuh itu. Pernah, Jadi. ya, di situ. Iya, benar-benar ya. Pernah. Tapi kalau tadi kan setahun lu sudah mulai agak settle nih. Kalau misalnya Hakata itu di kapan itu? Mulai ngerasa Hakata mungkin settle. seperti karakter restoran yang seperti tadi saya bilang, boom di awal. Oh, karena Ya. viral Karena tadi pada ya. saat itu saya jual ramen itu sudah sejak saya rasa 6 tahun lalu sebenarnya di Belitung. Ya, sebelum ada restoran-restoran ramen lain di sini. Tapi kita tidak spesifik di Japanese food karena kita masih di bawah naungan hotel, salah satu hotel di Belitung. Iya. Jadi tadi apa ya? Tadi terkait tiba-tiba jadi lupa semua Iya, ya. Tiba ngeblank ya. Mendadak Boleh blank. mungkin harus minum dulu sih. Ini ada kebetulan Maaf, ada minuman iya, dari iya. Pak Itam ya. Iya, tapi tadi ya paling kan tadi kan ada yang sepi, ada Iya. yang apa namanya paling penuh Iya. gitu ya. Nah, settle. Nah, katanya kan tadi tahun ini settle. Settle itu teori saya harus hitungan tahun. Oh, hitungan tahun. Harus Jadi, hitungan tahun. Karena belum bisa disimpulkan saja ya. kita start dari rame ke sepi turun. Tapi ada saya lihat beberapa pelaku usaha kuliner di sini rame, sepi, turun, tutup, entah dia bertahan. Tapi pada saat dia peribahasa kita mengganti baju atau dia pindah tempat dengan brand yang sama, itu naik lagi. Iya, Nah, itulah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung. rebranding ya mungkin ya istilahnya. Bisa Atau- rebranding, bisa dialokasikan ke tempat yang beda, ya kan? Iya. Nah, itu balik lagi ya seperti Pak Agung bilang, jangan pernah menyerah lah. Ya, Betul. seperti itu. Jadi bisa disimpulkan Hakata belum bisa ngeklaim settle-nya kapan karena masih Hakata baru belum settle. 2 tahun tadi ya gitu. Hakata sudah membangun 3 titik juga. 3 titik di mana aja itu? Restoran utama kita di Perawas, restoran kedua kita di Jalan Bakubu Food Park, dan yang ketiga di Mampau. Ngomong tadi. Ya. Dan saat ini karena emang ada masalah
masalah keuangan di awal, jadi restoran utama kita terpaksa kita jual. Oh. Ya, jadi udah ditutup. Jadi Ya. berarti tinggal 2. Sekarang yang di Foodpark pun karena kondisi manajemen di sananya kita kurang cocok, jadi kita out. Sementara saya masih tergantung di Mampau. Oh. Di bawah binaan Bu Pita, syukur walaupun sepi, rame, tapi kita survive nih. Survive. Survive. Iya. Dan itu Hampir yang setahun ya Bu ya? membuktikan Ya, jiwa hampir setahun. pengusahanya di situ Survive. ya. Sepi, semua sepi, Betul, bukan betul. cuma Belitung. Betul. Satu dunia sepi, Iya, betul. pengangguran di mana-mana. Tapi ya, gitulah. Pesan saya cuma satu kalau untuk pelaku kuliner baru ya, jangan mengkopi. Ya, Belitung itu haus akan sesuatu yang baru. Ya, Jadi kenapa nggak meng-create yang baru? betul. Nah intinya gitu, jangan mengkopi. Ya, oke, Terima makasih ya. kasih, Pak. Maaf tadi nge-blanknya. Sama saya juga soalnya. Saya juga ikut. Mungkin boleh silakan ambil diminum, dinikmati gitu ya. Pengalaman yang banyak ya, saking jadi banyak informasi. Nah kalau tadi kan kita udah bicara tentang bisnis kuliner nih ya Kak. Nah kebetulan kan Kakak ini pelaku thrifting ya gitu kan. Boleh nggak diceritain sedikit nih pengalaman tentang thrifting baju ya? Baju. Ya. Nah boleh ceritain juga nih thrifting itu apa, terus tantangan apa yang dihadapi, dan ya kalau mau spill tadi ya, naik turun yang sepi, paling sepi dan paling ramai boleh. Pertama itu saya mengenal thrifting waktu saya kuliah. Jadi waktu kuliah di Jakarta itu waktu itu belum booming thrifting. Jadi baju brand-brand itu masih berserakan di Senen. Nah masih yang harga 5.000, 10.000. Ini KW. Itu nggak KW Pak. Jadi beda Thrifting itu nggak KW. Ada yang KW, ada yang nggak. Tapi kalau misalkan dulu sebelum booming, itu bener-bener brand. Kita tuh bisa membedakan mana yang KW sama yang nggak. Kalau kita yang sudah biasa menggunakan brand itu kita bisa. Nah, pas waktu itu saya tuh kuliah selalu pakai brand-brand gitu. Bawa ke Belitung tuh orang tuh excited. Wah, banyak duit pakai baju brand. Nah, mereka tuh padahal thrifting, belum tahu. Thrifting ini berarti baju-baju yang branded tapi sudah pre-love atau gimana? Ada yang pre-love, ada juga memang diimpor. Nah, ya. Nah, pas itu saya pakai ternyata antusias orang Belitung ini lumayan gitu melihat kita. Pertama sih kita harus bangun personal branding dulu, benar Pak. Ketika kita mau pakai baju yang bagus dan saya juga suka di fashion, kenapa enggak gitu bikin thrift. Nah pas waktu sudah ada modalnya, saya di sini tuh udah lumayan, tapi harga-harganya masih mahal. Saya cari celah dengan bikin thrift, tapi harganya agak murah, harganya jauh lebih murah, tapi barangnya masih bagus. Saya prosesnya di situ yang lama. Kenapa saya masih baru bukanya di Desember 2024? Karena saya mau cari bajunya yang bagus. Gimana caranya? Saya ketemu sama teman saya yang memang ada di luar negeri. Di situ dia ketemu Cuci Gudang Mall namanya. Cuman saya kemas dengan harga thrifting. Jadi kalau misalkan orang ke tempat toko saya, memang ketika mereka pegang bajunya, itu nggak ada Bu, lengket-lengket bekas pakai pun nggak ada. Benar-benar, iya benar-benar bersih. Saya laundry juga, benar-benar bersih, benar-benar masih ada tagnya ada. Itu benar-benar Cuci Gudang Mall. Nah disitulah bedanya thrift saya dengan thrift yang lain. Nah itu dari saya juga. Kualitasnya. Iya kualitas. Terus model-modelnya juga saya pilih. Jadi alhamdulillah saya menemukan orang yang memang benar-benar distributornya itu ngerti sama ini, sama fashion orang sini gitu. Nah ketika saya pakai bajunya kan orang-orang tuh bertanya. Nah dari situlah personal branding saya di Instagram tuh saya selalu bikin OOTD. Nah bikin OOTD, bikin kadang video tentang fashion, dan juga memang kerjaan saya kadang freelance-nya di bidang situ. Nah makanya ketika saya buka itu orang-orang tuh udah terpercaya, oh kalau misalkan dia jual baju berarti baju-bajunya udah oke nih, karena dilihat dari personal brandingnya. Nah ketika saya buka itu alhamdulillah sampai detik ini 1 kilo satu bal itu kan 100 kilo, sekitar 100 kilo. Saya sudah sekitar belasan bal. Wah. Dari Desember Pak, dari Desember alhamdulillah. Baru banget ya. Baru Desember 2024 sampai ke ini bulan Agustus itu alhamdulillah sudah hampir belasan bal. Ini waktunya juga sudah lumayan ya, sudah tidak terasa, dan ini memang seru sekali terkait UMKM Merdeka ini. Nah,
paling terakhir gitu, Rova pengen tanya masing-masing gitu ya, sekaligus sebagai closing statement lah gitu, kalimat penutup, pesan-pesan nih buat teman-teman yang menonton, terutama yang ya barangkali masih jadi pelaku usaha baru gitu kan, semangatnya atau tadi pesan-pesan tambahan gitu ya, yang bisa memotivasi dan menginspirasi mereka dalam melakukan usaha. Silahkan dari Pak Mario. Seperti tadi saya ulang lagi. Boleh. Jangan pernah menyerah dan jangan mengkopi. Berkreatiflah, jangan pernah khawatir untuk takut dagangan itu tidak laku. Semangat terus. Kalau tidak laku maka kreatif. Kreatif. Kreatif lagi. Ya, lebih kreatif lagi. Karena saya F&B saya sebelum di Belitung itu saya di Bali saya 8 tahun. Jadi udah banyak tempat juga di Bali, saya ada restoran seafood sama bar. Nggak laku ya kita buka lagi yang lain. Nggak laku ya kita buka lagi. Yang penting jangan mengkopi dan jangan menyerah. Jangan itu mengkopi aja. Dan jangan menyerah. Terima kasih. Produk original, betul Pak. Produk Jaga original. originalitasnya ya. Betul. Terima Terima kasih, kasih. Pak Mario. Silahkan Kak Selvi. Sebenarnya yang paling kuat di Pretty Pleasure ini yaitu dari sosial medianya. Karena memang anak Gen Z, target pasar saya itu milenial sama Gen Z. Yang mereka dimana kalau misalkan mau keluar aja tuh harus pakai baju baru. Istilahnya ya kan, ngerasain kan anak-anak muda sekarang pokoknya kalau nongkrong mau foto harus pakai baju ganti, tapi gimana caranya mereka membelinya tuh nggak harus mikir dari mana uangnya. Nggak semahal itu. Iya, jadi kalau misalkan biasanya beli bajunya harganya berapa, tapi di tempat saya itu bisa 3 atau 4 pieces. Nah gitu, kita mempermudah sebenarnya. Jadi kalau misalkan tantangannya tuh bukan hanya kalau misalkan untuk supaya kita settle, memang saya tuh masih baru, jadi belum berani untuk bicara gimana caranya biar bisnisnya berkembang dan segala macam, tapi tetap mainnya di sosial media. Jadi di foto-foto pun di feednya saya pilih memang orang-orang yang memiliki potensi untuk banyak digandrungi anak-anak. Jadi mereka tuh bukan influencer sebenarnya. Mereka yang memang mempunyai foto-foto yang bagus menggunakan OOTD Pretty, saya upload. Saya upload gitu di feed Instagramnya. Jadi baju itu selalu, pokoknya Instagram tuh harus aktif karena memang lebih banyak di online-nya daripada offline. Kalau saya, jadi saya kalau upload foto di Instagram itu 5 menit, 3 menit itu udah sold out. Alhamdulillah Bu. Jadi memang benar-benar orang tuh kadang kan males belanja ke offline. Jadi mereka pas lihat, Kak ini size-nya muat nggak aku? Jadi kadang saya itu harus udah peka terhadap size konsumen saya, apa selera mereka. Jadi kalau mereka tuh kadang cariin Kak, OOTD buat ini, cariin untuk baju acara ini. Jadi saya sudah ready untuk itu gitu. Makanya kadang toko tuh nggak saya lepas Kak. Biar saya aja dulu yang untuk prosesnya di sana, yang pegawai ada yang bantu itu memang khusus untuk setelah berjalan atau mungkin ada bazar kayak gitu. Tapi kalau toko tetap otaknya itu di saya gitu. Karena memang yang harus paham, yang memahami produk kita kan kita sendiri. Nah, jadi apapun kemauan konsumen itu kita permudah, dan kita memang taruh barang-barang kita tuh memang yang kita rekomen. Yang kita rekomen. Jadi ketika mereka datang ke toko kita tuh, oh, udah bagus-bagus, sudah dimanjakan matanya dan sudah siap untuk dibeli. Nah, kayak gitu. Mungkin kan kalau dari saya kan lebih estetik gitu. Kalau anak-anak sekarang kan sukanya lebih estetik, lebih gimana cara. Bawa-bawa saya belum lebih fokusnya ya ke perempuan karena namanya juga masih Pretty Pleasure Pak. Mungkin nanti di handsome saya buka yang iya, saya masih belum berani karena masih proses branding juga. Jangan pernah meninggalkan sosial media. Kemudian saya tuh selalu belajar ke teman-teman saya, circle bisnis. Jadi teman-teman saya tuh kayak Kuali itu panutan saya, Kak Astri dan suaminya Septiarba itu dia sudah mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Saya suka sharing tuh sama Darmawan juga yang One KP, dia selalu sold out gitu ketika bazar, itu apa kuncinya. Jadi saya selalu belajar di circle-circle mereka apa tips dan triknya, bagaimana mereka bisa bertahan maupun di Covid. Kan kalau Kuali itu sudah yang luar biasa gitu, salah satu UMKM Belitung tapi sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia, kan gak gampang gitu. Malah dia bawa nasi goreng yang tidak, nasi goreng dendeng ya, dendeng lemak itu nggak pernah ada sebelumnya. Siapapun itu nggak ada.
baru dia yang meng-create. Ya, orisinal Iya, tadi ya. pionirnya. Dan dari situ saya belajar, oh ternyata dia men-treatmentnya, dia tuh turun sampai ngegoreng sendiri. Itu dia otaknya gitu. Nah, saya juga yang masih baru, berarti saya tidak boleh meninggalkan. Iya, meninggalkan toko saya. Jadi ketika orang datang, ibu mau beli apa? Kita udah lihat bentuk badannya, size-nya, warna apa yang dia pakai, itu sudah menentukan sebenarnya selera dia. Nah, jadi kita cariin yang sesuai yang dia pakai ketika dia datang ke toko saya gitu, biar Tepat sasaran. Iya, nah gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Kak Selvi. Saya belajar terkait bisnis ini adalah dari hati gitu ya, dari hati, oleh hati dan untuk hati pula gitu. Akhirnya sangat diterima dan disenangi oleh konsumen. Boleh dari Ibu, silahkan Ibu closing statementnya. Oh, boleh dari terakhir ya Ibu ya, silahkan. Jadi kalau saran saya untuk yang teman-teman yang baru bisnis kuliner itu harus lebih konsisten. Satu itu harus fokus sama produknya, jangan fokus sama kompetitor. Produk dulu kita fokuskan. Terus satu juga kita harus kalau produk itu harus memang tidak misalnya fokus dalam satu produk. Maksudnya itu dalam satu produk itu jangan yang dijual itu nanti misalnya ada jual makanan, nanti dia jual lagi produk apa, mumpung kan biasanya kan ada yang aji mumpung laku, terus jual kanan, jual baju, ada jual nanti takutnya malah brandingnya nggak jadi, dipikir orang kan toko kelontong nanti kalau jualannya semua ya. Jadi kalau misalnya bisnis makanan, misalnya saya jualan martabak ya, martabak saya branding martabak apa ini apa keunggulan martabak saya, bahannya apa premium. Nah seperti itu. Jadi jangan jual martabak nanti jual minyak wangi, jual apa malah nggak fokus nanti. Penting fokus ke produknya dulu ya. Jadi lebih konsisten gitu. Produknya difokusin, masalah kompetitor ya, masalah kompetitor nanti sudahlah, singkirkan kompetitor. Nah itu aja. Iya. Jadi produk unggulan. Iya, produk unggulannya supaya orang nggak confused gitu ya. Maksudnya mereka nggak bingung dia apa yang dijual gitu. Kan tahu-tahu si Moza tadinya jual kondok, terus ada ini saya ngikut-ngikutan lagi jual es teh, jual ini pakai si Moza. Mereka bingung, si Moza ini kemana kan? Ada orang kan mesti nggak tahu ya. Jadi akhirnya memberi konsumen itu akan confused itu kan istilahnya membingungkan gitu. Jadi saya tetap situ. Saya kalau di bazar saya tidak mau jualan es. Tetap saya jualan itu saja. Karena itu saya branding saya. Biarlah yang jual es teman-teman lah. Biar mereka. Jadi saya tetap mencolok di situ karena saya tetap jualan di situ. Seperti itu aja. Baik, terima kasih Pak. Boleh ke Ibu. Ibu itu sekarang ya? Iya. Dari dulu ya. Silahkan Bu Vita. Iya, mendengarkan cerita dari teman-teman UMKM kita ya, ada si Moza, ada Pretty Thrifting, ada Hakata, itu adalah pengalaman yang luar biasa malam ini ya. Mungkin nanti teman-teman UMKM harus ngelihat podcast ini nih. Ya, nanti kita share nanti di grup-grup UMKM supaya nanti saya dari Plut akan bantu share nanti supaya bisa menjadi pembelajaran ya buat mereka. Karena kadang-kadang UMKM itu mereka kalau ngelihat pengalaman orang yang sudah sukses itu mereka biasanya akan lebih interest. Seperti itu ya. Nah jadi sangat luar biasa pengalaman mereka, jatuh bangunnya mereka, memulai baik pun yang sudah lama, yang Hakata udah ditutup sebagian tapi masih tetap survive, yang Selfie juga yang walaupun masih baru tetapi dia sudah punya perencanaan yang bagus, pengelolaan usahanya sudah bagus. Itu kan artinya kan ilmu yang mereka berikan pada malam ini kan luar biasa ya. Nah jadi memang penting nih kegiatan seperti ini. Mungkin Pak Itam, nanti Bu Istanti, mungkin kita akan bisa explore lagi mungkin dengan pengalaman UMKM yang lain. Nanti bisa kita kolaborasikan lagi misalnya seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman mereka ketika mereka jatuh bangun membangun bisnis mereka sebagai seorang entrepreneur itu adalah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita bagikan ke UMKM yang lain dan bisa menjadi inspirasi. Ya enggak? Kadang-kadang kalau kita berbicara nih sebagai pembina itu mereka cuma Bu Vita tuh ngomong cuman kok ini aja yang standar-standar aja. Tetapi ketika mereka mendengar pengalaman Selfie, mendengar Komario, Mas Agung, itu pasti mereka akan terbuka dan kita harapkan menjadi inspirasi buat mereka karena yang namanya dunia entrepreneur itu akan tetap bergerak. Ya, dia akan meninggalkan UMKM yang tidak mau berubah. Ya, dia akan tetap bergerak, dia akan tetap bergeser, sementara UMKM yang tidak survive, yang tidak bertahan seperti Mas Agung itu, dia akan ketinggalan.
Insya Allah dia akan ketinggalan. Karena dia tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman, dia tidak bisa mengikuti update terbaru seperti apa. Ini apa? Dia akan ketinggalan, jalan di tempat, malah dia akan mati. Mati suri awal-awalnya, kemudian dia mati beneran. Seperti itu ya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu harus kembali ke niat kita, semangat kita. Karena pemerintah itu hanya sifatnya memberikan stimulan. Kami itu memfasilitasi, mendampingi, selebihnya itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya, jadi saya selalu memberikan ini kepada UMKM. Silakan kalian mau pilih mau seperti apa. Dibebaskan. Kami bebaskan. Kalian mau maju, mau berkembang, atau mau jalan di tempat, ataupun kalian mau mati. Silakan. Saya bilang kayak gitu. Ini dalam konotasi usaha ya, kayak gitu. Nah, semua itu ada di kalian. Saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya kalian memang tetap mau maju bertahan, ikuti teman-teman yang pengalamannya lebih bagus, yang mereka punya semangat ataupun effort mereka ketika mereka mengembangkan usahanya itu luar biasa. Itu ikuti yang hal-hal yang positif itu diikutin. Jangan yang negatif yang diikutin. Betul. Ya. Boleh mengikuti organisasi UMKM itu, ikut komunitas A, B, C, D, tapi tetap fokus, tetap konsisten pada produksinya. Itu pesan saya. Karena apa? Karena kita ini adalah UMKM. Ya, kita bukan orang multi talenta yang hebat dan pebisnis hebat yang kayak Bob Sadino, seperti siapapun, seperti Raffi Ahmad yang punya bisnis banyak, tapi dia memang sudah kuat kayak gitu. Sementara kita ini kan hanya UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Artinya apa? Artinya kita yang masih berkembang, kita perlu sesuatu supaya lebih belajar, harus rajin belajar, harus banyak melihat pengalaman orang seperti itu. Jadi kalau misalnya pemerintah memberikan pelatihan, diikutin. Kalau diajak bazar kemana-mana, ikut aja seperti itu. Ikutin aja ritmenya. Karena pemerintah itu pasti akan memberikan yang terbaik buat UMKM. Pemerintah itu tidak akan pernah membuat UMKM itu jadi susah. Kecuali UMKM sendiri yang membuat dia susah. Memilih untuk tidak mau bergerak tadi ya. Iya, betul. Kita tidak pernah mengarahkan menjerumuskan UMKM menjadi terpuruk, tidak pernah. Justru kita akan mengangkat mereka, mengupgrade mereka, memperkenalkan produk mereka di kancah nasional, malah ke internasional. Ya, sekarang alhamdulillah nih kemarin dari mulai tanggal 20 sampai tanggal 24 kita lagi ada pameran Bubble Day, Bangka Belitung Day di Gandaria City Mall di dalam di Jakarta Selatan. Nah, jadi kita kirim 4 UMKM kita, produk unggulan UMKM kita untuk mereka ikut pameran di sana. Dan itu dihadiri oleh, ya kalau kelas Jakarta levelnya sudah beda lah ya. Nah, jadi mereka kita ajak dan mereka melakukan itu secara mandiri. Tapi aksesnya itu kesempatannya terbuka dari kami. Kami bekerja sama dengan Dinas KUKM Provinsi. Mereka ada kegiatan, kita diberikan kesempatan untuk membawa produk UMKM kita, mengirim UMKM. Mereka mau, dan yang paling saya bangga itu adalah kenapa? Mereka mau secara mandiri. Mandiri itu apa? Mereka bayar tiket sendiri, hotel sendiri, tidak ditanggung oleh pemerintah. Karena pemerintah lagi efisiensi, efisiensi. Jadi nggak ada anggaran, no budget, zero budget seperti itu. Akhirnya apa? Mereka mau sendiri, bayar tiket sendiri, hotel sendiri. Ya kan, di sana cuma dikasih board gratis aja. Tapi apa? Semangatnya itu yang luar biasa. Itu yang saya sangat apresiasi dari para UMKM kita. Mereka yang sudah di level naik kelas ya. Jadi banyak sekali, alhamdulillah tahun 2025 ini saya merasa UMKM saya yang bisa saya kategorikan UMKM naik kelas itu bisa hampir 150 tahun ini. Karena banyak, kita bisa tahu tolak ukurnya dari apa? Dari kegiatan bazar aja, nggak usah jauh-jauh. Seperti itu. Kenaikan omset. Saya sudah merekap data omset selama bazar tahun 2025 dari Januari sampai Agustus itu udah hampir 8M. Hampir 8M. Dari bazar aja loh. 2025 aja. Dari beberapa bazar. Ya? Padahal secara ekonomi, secara nasional turun ekonomi. Kelihatannya lagi ekonomi, tapi secara real, saya kan kalau bazar itu saya tanya penyelenggaranya, silakan kirimkan data omset selama bazar seperti apa. Karena itu jadi tolak ukur. Ini berhasil apa enggak bazarnya? Kalau dari tahun kemarin kita enggak berhasil, ada penurunan omset, berarti kita enggak sukses melaksanakan itu. Seperti itu, ya. Nah, jadi at least berasumsi bahwa ekonomi kita turun, bukan tidak sukses, ekonomi kita turun. Ekonomi kita turun. Nah, saya dengan bangga menyatakan bahwa
ketika kita ada bazar, UMKM kita itu punya omset yang sangat signifikan baik. Ya, karena hampir sampai bulan Agustus ini saya udah catat ada hampir 8M. Itu hanya dari UMKM loh. Yang hanya 80 UMKM yang berjualan selama 5 hari seperti itu. Dan itu gak ada anggaran dari pemerintah sedikit pun, kecuali kemarin Beito Expo. Beito Expo itu omsetnya 1,2 selama 5 hari. Ini GoFest 5 hari kemarin hampir 1M. Tanpa bantuan pemerintah. Tanpa anggaran dari pemerintah. Kan luar biasa. Nah, jadi kami justru malah pemerintah sekarang yang sangat bangga kepada para UMKM, jujur aja, karena mereka sudah mulai melejit. Mereka sudah mulai tahu nih porsinya nih seperti ini. Mereka akhirnya bisa menunjukkan kami adalah UMKM yang hebat. Seperti itu. Dan itu adalah kami merasa itu adalah pencapaian buat kami, karena kami melihat mereka sudah hebat-hebat, maju-maju sekarang dari segi semua kemasan, produktivitas kelembagaan, perizinan. Sekarang alhamdulillah. Ya. Nah, jadi pesan saya sekali lagi, tetap semangat ya, berusaha, berentrepreneur ya. Kami dari pemerintah Kabupaten Belitung pasti akan mendukung, pasti akan mensupport apapun itu bentuknya. Kami akan dukung juga untuk UMKM pemula, juga kami berikan lahan seluas-luasnya mereka untuk mengeksplor diri mereka supaya mereka bisa menyaingi, bisa mengikuti teman-teman UMKM yang sudah di level ini seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu. Boleh tepuk tangan untuk semuanya ya. Wah, luar biasa sekali malam hari ini. Jadi teman-teman gitu ya, para penonton kritik Pak Itam, belajar menjadi seorang pengusaha ya, entrepreneur tadi itu bukan cuma tadi soal berdagang aja, tapi banyak hal yang perlu kita pelajari, pengalaman-pengalaman yang harus terus kita miliki gitu ya. Ada skill-skill yang harus kita asah terus-menerus, dan jangan berpaku jangan berpaku pada tadi bantuan dari luar dulu, tapi lebih kepada ketahanan diri kita dulu ya, secara pribadinya apakah sanggup nih, apakah sesuai passion nih gitu untuk berbisnis tadi. Dan terkadang ini mungkin jadi semacam mindset orang-orang terutama di Indonesia, kita menganggap bantuan pemerintah itu hanya sebatas uang saja gitu. Jadi ketika tidak ada uang yang masuk untuk membantu kita dalam berusaha, itu kita anggap pemerintah tidak ada bantuan sama sekali membantu kami para UMKM. Padahal ternyata dari kisah-kisah Hakata tadi ya, Pretty Thrifting, terus juga dari Simoza gitu, kita tahu bahwa ternyata bantuan dari pemerintah itu bisa dalam bentuk yang lebih daripada sekadar uang, yaitu pelatihan tadi gitu ya, pendampingan gitu, dan eksplorasi, dan bahkan akses untuk bisa meluaskan pasar gitu, dari yang daerah sampai ke nasional, bahkan mungkin internasional. Jadi tinggal bagaimana sudut pandang kita membaca peluang-peluang itu biar bisa memerdekakan UMKM yang sedang kita jalani. Oke, tanda peduli jadi kritik. Semoga yang disampaikan ini hanya pemantik agar kampung kita jadi semakin asik. Saya Raufa Saida Adila pamit undur diri dari kritik publik kedai Pak Itam malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.